jam 5 sore. Anda masih bersama kami dalam Jurnal Pagi Jatim. Pemirsa, di hari keempat pelaksanaan Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC membahas masalah keamanan pangan, produksi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang menjadi topik dalam bahasan utama dalam dialog Subcommittee on Standard and Conformance atau SCSD Workshop on Educating SMEs on Food Safety Standard di Hotel JW Marriott, Surabaya. Acara yang dibuka langsung oleh Lucky S. Slamet, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI ini membahas konsep keamanan pangan yang memberikan implikasi langsung terhadap produk pangan, terutama yang dihasilkan oleh UMKM. APEC menyoroti soal keamanan pangan yang diproduksi UMKM terkait dengan bahan bakunya seperti boraks dan formalin. Persyaratan bahan pangan yang menjadi isu penting dalam pertemuan ini. Indonesia harus siap dalam hal regulasi, sistem penilaian kesesuaian, conformity assessment, sistem pengawasan pangan, pembinaan, dan pembimbingan UMKM. Menurut Lucky S. Slamet, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI, pertemuan ini bukan untuk mendorong harmonisasi kebijakan, melainkan lebih untuk membentuk konvergensi regulasi pada setiap negara anggota. Jadi hasilnya nanti berubah modul yang harus disepakati bersama oleh negara-negara anggota APEC. Saya sepakat dengan Anda bahwa kita ingin mengetahui rasional dari food safety standard yang tadi diberlakukan di negara yang sangat ketat. Yang kedua adalah kita sendiri melindungi produk kita agar kita bisa ke sana, tapi juga menjadi tuan rumah sendiri supaya kita nggak kebanjiran dengan produk lain tahun 2015 ini. Hal tersebut penting karena Indonesia harus mengantisipasi perdagangan bebas AFTA, NAFTA, CAFTA, dan AEC pada 2015 mendatang. Dengan begitu, produk pangan dalam negeri mampu bersaing dengan produk-produk impor, karena banyak produk Indonesia yang ditolak di luar negeri. Dari Surabaya, Itong Suyanto, Metro TV. APEC dan Jawa Timur itulah menjadi tema kita dalam perbincangan khas Jurnal Pagi Jatim pada pagi hari ini, karena Surabaya dan Jawa Timur cukup berbangga karena menjadi salah satu tuan rumah, menjadi kota dalam jelang KTT APEC yang nanti akan dilaksanakan di Bali. Dan untuk bahasnya lebih lanjut dalam program perbincangan khas Jurnal Pagi Jatim pada pagi hari ini telah hadir tamu istimewa dari staf ahli Ekososbud Kemenlu dan juga Dubes APEC, yaitu Bapak Wahid Supriyadi. Selamat pagi Bapak Wahid. Selamat pagi. Dan yang kedua ini ada Kepala Biro Perekonomian Jatim, yaitu Pak Ardi Prasetyawa. Selamat pagi Pak Ardi. Selamat pagi Mas Ini sekarang langsung saya ke Pak Wahid untuk membahas tentang APEC ini. Sebenarnya mungkin secara singkat, masyarakat yang mungkin belum tahu APEC itu sebenarnya apa, banyak bertanya-tanya mungkin masyarakat Surabaya dan Jawa Timur, banyak sekali baliho-baliho, logo-logo, apa itu APEC, mungkin dijelaskan sedikit aja Pak. Ya, mungkin secara singkat saya bisa sampaikan bahwa APEC ini adalah satu bentuk kerjasama ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang pencetusannya itu dilakukan di Canberra tahun 89. Kita salah satu sebagai pendiri. Kemudian 93 pertama kali dilakukan KTT, dan 94 kita yang kedua. Jadi kita cukup diperuntukkan sebenarnya. Ini adalah satu upaya negara-negara di Asia Pasifik untuk berkomitmen ya untuk menjadi sebuah market yang bebas, yang terbuka, perdagangan, investasi, tanpa melihat level dari ekonomi negara-negara itu. Dan untuk diketahui bahwa kita menyebutnya ekonomi bukan negara, karena ada Hong Kong dan Taipei, China. Jadi dari APEC ini tujuan utama memang lebih ke ekonomi untuk meningkatkan ekonomi perdagangan dan juga investasi. Dan perkembangannya hingga saat ini dari tahun 89 sampai ke 2013, otomatis sudah 24 tahun perjalanan. Betul, ya. Indonesia sudah mendapatkan manfaat apa ini Pak sebenarnya? Ya, kita lihat dari angka-angka yang sangat sederhana saja. Tahun 89, perdagangan kita dengan APEC itu baru sekitar 29 miliar. Sekarang 290 miliar. Jadi artinya itu ada peningkatan 10 kali. Nah, investasi lebih mencengangkan lagi angkanya, dari kira-kira ada kenaikan 384 kali ya investasi, yang sekarang tahun 2019 terakhir adalah 10,6 miliar. Nah, ini saya kira satu perkembangan yang real, yang positif, yang bisa kita rasakan sampai sekarang. Baik. Ini Pak Ardi, sekarang saya melihat perkembangan APEC tadi kan memang memberikan imbas yang cukup baik, terutama terhadap perdagangan dan juga investasi. Karena kalau di Jawa Timur sendiri Pak, sudah siapkah pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima investasi dan kemudian dalam upaya untuk memberikan perdagangan bebas dalam hasil dari APEC ini Pak? Ya, terima kasih Mas Jonathan ya.
apa yang disampaikan Pak Wahid tadi memang imbasnya pada kita ini. Dalam arti, ya saya bilang Jawa Timur ini kan satu bagian provinsi di Indonesia gitu ya. Dan kalau kita bicara Jawa Timur, secara makro kita kan sangat bagus saat ini ya. Dibanding apa namanya provinsi-provinsi lain. Jawa Timur sangat siap juga, Pak, ya? Ya, pertumbuhan kita paling tinggi ya 7,27%. Pulau Jawa Jauh di atas nasional 6,23% gitu kan. Jadi kesiapan ini sangat-sangat siap lah kita di Jawa Timur dalam mendukung terhadap iklim investasi, perdagangan dan sebagainya. Memang tetap harus kita dorong gitu ya, masyarakat kita untuk lebih mengutamakan standarisasi dan sebagainya, karena kita ini dari PDRB kita 1.001 triliun saat ini ya. Saat ini 1.001 triliun kita Jawa Timur itu 54,38% sumbangan dari UMKM kita. Jadi kalau dari ini dibahas tentang standarisasi POM tentang itu, ya memang sangat kita dukung itu harus diberlakukan baik ya. Nah, sehingga kita betul-betul safety kita bagi UMKM kita terus akan naik kita. Ini salah satu juga alasan kenapa Som 2 kita ada kan di kota Surabaya. Ya. Baik, ditahan dulu Pak Wahid dan juga Pak Ardi, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dalam perbincangan Jurnal Pagi Jatim. Dan pemirsa, Anda juga bisa bergabung dalam dialog ini di telepon di 0315613369. Perbincangan khas Jurnal Pagi Jatim masih akan segera kembali sesaat lagi. Gak olahraga, tapi tetap update beritanya kan? Ikuti terus berita dan informasi olahraga di Metro TV dan juga update-nya di metrotvnews.com. Sebagai jurnalis, tiap hari kami berpacu dengan waktu. Mengumpulkan, mengolah, dan yang terpenting memastikan akurasi untuk menghadirkan berita yang layak dipercaya. Apapun konsekuensinya, kami bangga menjadi bagian dari hari Anda. Metro hari ini, setiap hari jam 5 sore. Anda masih bersama kami dalam perbincangan khas Jurnal Pagi Jatim, masih membahas tentang APEC dan juga Jawa Timur. Apa yang dimanfaatkan oleh Provinsi Jawa Timur terutama. Nah, ini sudah hadir juga Pak Wahid dan juga Pak Ardi. Kita lanjutkan sekarang Pak Wahid. Ini Pak Wahid, kan dalam perkembangan APEC ini kan dari tahun 89 sampai 2013 awalnya. Anggota APEC kan cuma 11 ya Pak ya pendirinya. Hingga sekarang anggotanya 21. Sudah sampai 21. Apakah ini dilihat bahwa APEC ini memiliki suatu hal yang positif bagi negara-negara yang ada di Pasifik, sehingga anggota banyak yang mau mendaftar? Kabarnya juga Laos juga mau ada 10 lagi yang mengantri mau daftar sebenarnya. Jadi kita lihat sebenarnya bahwa APEC ini sekarang merupakan 54% GDP dunia. Wah, separuh ya, sudah separuh lebih, dan 44% perdagangan dunia itu ada di APEC. Jadi APEC ini juga semakin menjadi magnet ya. Sehingga ada negara-negara lainnya juga mulai tertarik. Ada sekarang tuh 10 yang mendaftar, termasuk India, Pakistan, Laos, banyak juga ya, saya nggak hafal satu-satu. Tapi kita sementara masih moratorium nih, masih kita coba settlekan dulu, karena ini kan ada program-program yang harus diselesaikan, misalnya Bogor Goals ya, itu untuk negara maju dan berkembang, ada time difference ya, karena 2020 negara berkembang, jadi ini masih menjadi satu bahan pemikiran ya. Kita juga dalam beberapa pertemuan bisa memberikan salah satu alternatif, apakah seperti model ASEAN, ada observer dan sebagainya, tapi itu belum macam begitu. Dalam bahasan APEC ini, kalau beberapa dari artikel yang saya baca juga ini Pak, ini kan yang terkait yang dibahas tentang ekonomi yang sebenarnya makro terus, yang mikro seperti UMKM sebenarnya kok belum jadi topik bahasan. Pada awalnya sebenarnya kan dalam sebuah ekonomi itu kan diawali dari mikro tersebut untuk bisa tumbuh dan berkembang. Nah betul, justru inilah kita pada APEC dalam keketuaan Indonesia ini
tema kedua adalah Sustainable Growth and Equity. Itu justru tujuannya tuh fokus pada UKM. Ya. Jadi bagaimana? Tahun ini, Pak, ya? Ya, ini bagaimana kita sampaikan kepada negara APEC, jangan Anda maju sendiri, kita enggak. Jadi ada dua gap toh negara ini, dan mereka setuju dalam SAM 1 juga disetujui tema kita. Jadi bagaimana itu UKM itu mendapat akses market global, bagaimana dia juga dapat financial inclusion, keuangan, ya. Jadi dia keuntungan juga. Keuntungan juga. Bagaimana dia mendapat capacity building dalam bentuk training. Kan ini ada APEC fund sebagainya. Dana yang dapat digunakan. Betul. Seperti kemarin saja dengan masalah safety, food safety ya, yang PP POM itu juga bagus sekali. Artinya memang ini ada satu challenge di dunia ini. Nah, kalau kita mau compete dengan negara lain, kita harus melakukan itu juga. Jadi ini merupakan satu tantangan yang memang itu unfinished. Ya. Sekarang ke Pak Ardi nih, terkait dengan UMKM di Jawa Timur sendiri, sudahkah diupayakan untuk dapat, kan sudah diupayakan oleh baik secara forum internasional, secara di Jawa Timur sendiri, apakah UMKM di Jawa Timur sudah mulai dapat berkembang, ataukah UMKM di Jawa Timur apa saja yang dapat menarik investor dan juga dapat bersaing di kancah internasional, dalam pasar internasional, Pak? Ya, terima kasih Mas Jonathan. Ya, apa yang disampaikan Pak Wed tadi memang, ya tadi betul ya. Jadi memang small medium enterprise ini harus kita dorong terus ya. Jawa Timur ini program Pak Gubernur bersama Wakil Gubernur saat ini memang sangat concern sekali terhadap small medium enterprise. Kita dorong terus mereka untuk ikut pameran di luar negeri, dia bisa menampilkan produk-produknya dan sebagainya. Dan memang yang paling utama dari small medium enterprise itu adalah permodalan. Itu yang saat ini sedang digodok oleh pemerintah provinsi dan sudah dilakukan kebijakan itu dari sisi permodalan dan didukung dengan adanya bank UMKM kita. Yang sekarang diupayakan ya, Pak ya? Ya, bukan diupayakan, sudah berjalan. Sudah berjalan. Bank BPR kita, Bank BPR itu Bank Perizinan Rakyat Jawa Timur. Kalau Mas Jonathan tahu, kita di Jawa itu biasanya kan ada yang namanya rolasi segala macam itu ya, yang bunganya sangat tinggi. Makanya peran BPR kita di Jawa Timur, Pak Gubernur mulai Bank BPR ini dirubah menjadi Bank UMKM. Jadi bunganya yang lebih rendah, Pak ya? Bunganya lebih rendah. Kita ada bunga 6%, bunga yang sangat rendah setiap tahun ini, 1 tahun. Baik. Kita tahan terlebih dahulu, Pak Wahid dan juga Pak Ardi. Ada sebuah penelpon sudah masuk dari Sidoarjo, ada Pak Joni. Kita sapa. Pak Joni, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan langsung saja, Pak. Iya, saya kasih masukan sedikit ya untuk para diplomat Indonesia ini. Jadi saya ini seringkali hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi tidak sukses sebagai dampak dari sebuah kegiatan. Indonesia ini kiprahnya sebenarnya cukup bagus ya, sering berperan dalam beberapa organisasi dunia, anggota G20, APEC dan sebagainya. Cuman seringkali Indonesia justru seakan-akan dimanfaatkan gitu, tidak menjadi pemain utama dalam organisasi ini. Mungkin masukan buat dari pihak Kementerian Luar Negeri untuk Indonesia lebih punya bikin position lah. Oke, baik. Terima kasih Pak Joni sudah memberikan masukannya. Langsung aja ditanya. Ya, betul. Memang itu kita sadari ya. Contohnya ya, kita salah satu yang inisiator untuk perdamaian Kamboja ya. Tapi investor yang masuk ke sana bukan dari kita, yang dapat keuntungan uang dari kita. Kita sadarin tuh. Makanya ketika kita ada rapat dengan Ibu Wali Kota di Jakarta, kita juga ingin sampaikan agar penyelenggaraan APEC ini juga bermanfaat pada khususnya Surabaya dan Jawa Timur. Misalnya Pemprov dan Wali Kota sudah menyusun berbagai acara entah dalam bentuk city tour dan ke Bromo dan sebagainya ya. Tapi saya juga bilang ke city tour coba diarahkan ke tempat-tempat perbelanjaan dan shopping center atau tempat-tempat pasti mereka akan beli. Nah, ini kita rasakan ketika kita di luar ya. Kita di luar tuh hotel malah nggak diskon mereka, kita suruh bayar penuh gitu ya. Nah, saya awal dari udah kita normal saja, kita lakukan ya, kita harus generous tapi juga harus dapat keuntungan itu. Ini memang kita sadari. Kita di Jakarta ini juga ada penajaman diplomasi ekonomi. Ya, kita sudah membuat peta bahwa ternyata memang kita agak ignore selama ini pasar non tradisional. Ya, termasuk terakhir barangkali kasus Myanmar. Kita salah satu negara yang paling dominan dalam membuka Myanmar.
Nah, kita sudah undang beberapa BUMN dan sekarang udah banyak yang udah di sana dan udah banyak konsensi. Ya, dapat investasi dan di sana. Memang jadi dalam APEC ini kan memang memberikan keuntungan, jadi timbal balik antara investor juga masuk dan juga beberapa pengusaha di Indonesia juga bisa masuk menginvestasikan ke beberapa negara. Jadi tidak selamanya kita harus menggunakan investor. Kita sekarang sudah dalam kondisi mampu untuk investasi juga keluar. Sejauh itu menguntungkan, why not kan itu. Baik, sekarang ke Pak Ardi dalam terkait dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri. Jangan-jangan pemerintah Provinsi Jawa Timur ini belum siap. Ini sudah diupayakan oleh negara Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan internasional, sedangkan di daerahnya sendiri dari infrastruktur dalam untuk investasi dan juga para investor untuk masuk, jangan-jangan fasilitasnya belum dilengkapi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, Pak. Baik, Mas Jonathan. Jadi apa yang disampaikan Pak Wahid tadi, dengan kegiatan APEC ini manfaatnya buat Jawa Timur itu kan besar sebenarnya. Ini satu kesempatan yang sangat bagus buat kita, gitu ya. Besar. Surabaya dan pemerintah provinsi untuk bisa menunjukkan ini loh potensi kita, gitu ya, potensi Jawa Timur seperti ini loh. Inilah yang akan kita tunjukkan. Bahkan nanti pada tanggal 17 ya Pak Wahid ya, kita undang di Gerahadi seluruh peserta ini, SOM ini, untuk welcome dinner dengan Pak Gubernur. Nanti Pak Gubernur akan menyampaikan beberapa potensi Jawa Timur dan keunggulan Jawa Timur dalam rangka menerima investasi, kesiapan dalam perdagangan, kesiapan infrastruktur. Dan Jawa Timur saya kira terus mengevaluasi diri dalam rangka untuk mempersiapkan bagaimana sih investasi masuk. Baik, jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mencuri kesempatan ya untuk bisa bertemu dengan delegasi-delegasi biar dapat investasi ya. Belum keuntungan promosi gratis. Ya, promosi gratis yang kita berikan. Pariwisatanya juga ya jadi poin. Sekarang kalau kita di Google ya, APEC SOM 2 Surabaya udah pasti beritanya banyak sekali. Surabaya jadi booming dan terkenal. Baik, ditahan terlebih dahulu, nanti kita akan kembali setelah jeda. Pak Wahid dan juga Pak Ardi dan pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami karena perbincangan khas Jurnal Pagi Jatim masih akan segera kembali sesaat lagi. Kini tak ada lagi istilah ketinggalan berita. Akses metrotvnews.com lebih cepat, mudah dan nyaman setiap saat di seluruh dunia. Langsung dari iPad, Android, dan BlackBerry. Download gratis metrotvnews.com tanpa buffering dan juga berita-berita yang belum sempat Anda saksikan di layar kaca. metrotvnews.com tersedia di Apple Store, Android Market, dan BlackBerry Application World. Seseorang bersama mikrofon. Apapun bisa terjadi. Stand Up Comedy Show setiap Kamis jam 10:30 malam. Masih membahas tentang APEC dan juga Jawa Timur karena memang tahun ini adalah penyelenggaraan dari Senior Official Meeting, yaitu setingkat dirjen dilaksanakan di Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya. Tapi sebelum kita majukan perbincangan dengan Pak Wahid dan Pak Ardi, sudah ada penelpon, sudah masuk. Kita sahabat terlebih dahulu, ada Bapak Sutrisno di Surabaya. Selamat pagi Bapak Sutrisno. Selamat pagi Pak. Oh baik, langsung saja Bapak. Ke Pak Ardi itu menanggapi tadi Pak Ardi bilang bunga Bank BBRI Jatim itu 6%. Itu mungkin hanya 6% bunga Pak, tapi dengan biaya-biaya lainnya itu mungkin bisa meningkat jadi 2% per bulan Pak. Satu itu. Yang kedua, lebih didorong ke ekonomi kerakyatan Pak. Karena selama ini kan pengusaha kecil itu banyak terjerat oleh rentenir itu. Kemarin saya dengar programnya Pak Karwo untuk koperasi itu juga sudah cukup bagus. Cuman tidak merata Pak. Terus kemudian lebih didorong ke membina KSP yang dari badan hukum, dari instansi-instansi, dari
dari kelurahan, kecamatan itu agar pemerataan itu karena juga ada bantuan-bantuan dari dinas koperasi itu juga sudah cukup bagus. Baik, terima kasih Pak Sutrisno yang sudah memberikan masukan saran kepada Pak Hari terkait tentang program ekonomi dari pemerintah Jawa Timur. Bisa ditanggapi langsung Pak? Baik, terima kasih Pak Sutrisno. Jadi bunga untuk BPR itu memang beberapa macam ya. Ada yang bunga 6% itu ada memang. Jadi bunga itu flat 6% kita berikan kepada UMKM kita. Jadi small medium enterprise itu kita berikan itu. Ada juga bunga yang sebenarnya bunga sangat rendah ya 4%, tapi memang ada pagu yang dipinjamkan ya, nilainya juga ada kayak seperti KUR lah ya. Kalau KUR kan 20 juta, tapi bunganya kan tinggi juga Mas Yan. Nah, pemerintah provinsi membuat satu kebijakan bahwa bunga 6% itu adalah untuk masyarakat kita, untuk UMKM kita. Jadi nanti bisa lebih detail ke Bank UMKM kita Pak Sutrisno. Jadi banyak pilihan untuk masyarakat dapat digunakan. Baik, saya sekarang ke Pak Wahid. Pak, ini terkait tentang dalam APEC ini kan dibahas tentang ada berbagai macam kemudahan dari setiap negara anggota APEC. Misalnya ada kemudahan cukai, kepabeanan, tarif dan juga non tarif. Ini kan otomatis ini akan membuka keran impor untuk masuk. Dan ini terlihat dari banyak barang-barang impor yang membanjiri di Indonesia. Wah, ini ternyata apakah Indonesia tidak siap untuk mengekspor? Ini terbukti dengan banyak barang impor di Indonesia, Pak. Ya, ini harus kita melihat dari dua sisi ya. Selalu kita mengatakan kita menjadi banjir dari produk impor. Tapi kita juga, jangan lupa, kita juga banyak ekspor ke luar negeri. Dengan adanya tarif yang rendah, barang-barang kita ke luar negeri juga cukup kompetitif. Contoh nyata dari Trade Expo 2012 Oktober yang lalu di Jakarta misalnya. Ternyata produk-produk UKM kita bahkan yang dalam kategori yang cukup advance itu juga bisa kompetitif. Dari 1,2 miliar on the spot ya transaction itu 30% itu spare part mobil gitu ya. Jadi tidak benar juga. Memang ini ada kecenderungan pada saat suatu negara kena krisis dia akan proteksi. Tapi proteksi akan menimbulkan counterproteksi juga dan itu tidak menguntungkan. Kalau kita lihat dengan angka pertumbuhan kita, perdagangan kita selama APEC, itu kita juga banyak diuntungkan dengan adanya tarif yang rendah. Sehingga ekspor kita keluar, itu kompetitif. Dan juga akses market juga akses market juga, betul. Kita ekspor Innova, ya, Kijang Innova, itu sudah Timur Tengah, Amerika Latin, bahkan Madagaskar baru saya dapat laporan. Itu semua karena Indonesia, ya? Dan harga di sana lebih murah dari sini. Baik. Jadi ini juga satu keuntungan juga. Jangan kita lihat satu sisi saja. Ada satu two sides in one coin. Ada selalu begitu. Kita selalu kok pesimis. APEC ini ada satu challenge bahwa barang kita belum kompetitif, kita harus bikin kompetitif karena ini sudah permainan global. Baik. Gitu. Sekarang kalau di Jawa Timur sendiri Pak, ini dari ekonomi dari produk unggulan apa dari Jawa Timur yang kira-kira dapat diekspor? Seperti tadi banyak sekali barang-barang otomotif. Kalau Jawa Timur sendiri, produk apa saja yang bisa diekspor dan kira-kira dapat bersaing di luar ya Pak? Di luar tuh banyak ya, kita memang banyak ekspor kita ya. Terutama saya bicara yang yang paling gampang small medium enterprise saja lah ya, yang paling saat ini kita dorong terus untuk bergerak keluar gitu ya. Yang antara produk-produk furniture itu yang sering kemana-mana itu sampai ke Eropa, kita pamerkan di Eropa. Produk dari Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Kemudian di Dubai, nanti di Maroko. Di Maroko pun kami sedang menjalin hubungan dengan teman-teman buyer di sana, yang mana kita juga akan langsung kita minta transaksi. Itu pun juga furniture yang paling besar. Kemudian jangan lupa juga SME kita juga ada produk jewelry kita ini. Di Jawa Timur itu produk jewelry sangat besar kita itu. Dan itu sudah ekspor semua. Jadi ini termasuk ya program-program kecil kita ya, Jegeraba segala macam itu. Jadi ini yang terus kita dorong, termasuk produk-produk makanan olahan kita. Karena yang terpenting tadi, apalagi POM hari ini kan tadi saya lihat dari ini kan POM juga ada di ini kan ya hari ini Pak Wahid ya, atau kemarin ya. Kemarin ya. Masih hari ini. Nah, ini untuk standarisasi kita dorong pembinaan kepada UMKM kita untuk membuat satu standarisasi untuk menampilkan dalam produk kemasannya terus kita dorong terus sehingga bisa kita ekspor karena ingredient itu kan sangat diperlukan dalam butuh ekspor itu. Jadi memang perlu standarisasi agar masyarakat internasional juga bisa semakin percaya dengan produk-produk kita. Karena waktu kita terbatas, Pak Wahid, ini yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan diselenggarakannya APEC. Kira-kira apa yang diharapkan dari penyelenggaraan APEC untuk terutama tentang kenaikan ekonomi di Indonesia sendiri, Pak? Ya, saya kira kita harus menyanggapinya secara tenang ya, secara jernih dan harus kita sikapi secara positif karena bagaimana juga dunia itu berkembang pesat ya, itu karena
adanya free trade itu. Di semua negara maju itu karena ada free trade. Bebas. Kita tidak mungkin lagi semua tertutup. Sekarang dunia sudah sangat menyatu global. Toyota itu tidak mesti made in Japan. Toyota made in Indonesia, made in Thailand, bahkan Chevrolet bisa made in Indonesia juga. Jadi ini sudah global produk itu ya. Jadi ini yang saya kira kita juga harus berpikir maju juga. Memang dalam kondisi seperti ini, itu adalah competitiveness. Dan saya kira kita yakin kita bisa, karena kita sudah bukti. Misalnya jewelry, itu masuk pasar Dubai selalu masuk the best 10, dan itu setelah saya cek, banyak kan Jawa Timur. Baik, jadi harus menyikapi secara positif dan juga harus siap-siap imbas negatif dari pasar perdagangan bebas ini juga harus ditanggapi. Ya, baik. Nah, yang penting adalah connectivity dari kita, Pak. Saya kira kesempatan ini adalah sangat bagus buat kita ya, sehingga kita akan bangun konektivitas dengan negara-negara APEC lebih mudah itu, sehingga dengan adanya kesempatan ini kita punya kenalan banyak kan akhirnya dengan negara-negara di APEC ini, sehingga kita bisa membangun satu connectivity dengan mereka gitu ya. Nah, inilah kesempatan kita. Jadi kita harus manfaatkan, kita tunjukkan pada mereka tentang potensi Jawa Timur, bagaimana kita bertransaksi dengan mereka, bagaimana kalau kita mau invest di sana atau mereka mau invest di sini, kemudian apa yang kita berikan. Nah, ini satu kesempatan buat kita, dan turisme, Pak, jangan lupa, turisme itu menjadi satu unggulan kita gitu ya, untuk kita dorong, bahkan kita berikan satu gambaran kepada peserta SOM ini mulai dari awal itu sampai dengan nanti tanggal 21 MRT kita dorong untuk dan ini turisme itu yang multiplier-nya paling besar, karena memang tidak akan habis kalau mining akan habis kalau ini akan lingkungan. Terima kasih Pak Wahid dan juga Pak Ardi yang sudah datang ke Seluruh Metro TV Jawa Timur untuk membahas tentang APEC ini, dan pemirsa tetap bersama kami karena saat lagi kami akan hadir dengan informasi lelah bersidang dalam APEC. Sejumlah delegasi APEC mengikuti city tour berkeliling kota Surabaya. Sesaat lagi.